Supporter Garuda udah nggak sabar nungguin laga timnas Indonesia di bulan November ini. Ya, tinggal menghitung hari aja. Skuad Merah Putih akan melanjutkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno, Jakarta. Mungkin beberapa di antara kalian pasti rasa kecewa di laga Oktober lalu masih membekas. Ya, bagaimana enggak? Skuad asuhan Sintayong gagal meraih poin maksimal kala menghadapi Bahrain dan juga Cina. Tapi meski begitu, kita harusnya tetap bangga memiliki timnas Indonesia yang saat ini. Ya masa kalian punya ekspektasi tinggi namun dikecewain dengan satu kekalahan lalu menghujat gitu aja? Jangan ya dek ya. Ingat, tim kita masih dalam tahap berkembang, jadi masih wajar kalau timnas kita belum bisa meraih hasil bagus secara konsisten. Nikmati ajalah prosesnya, wong kita aja masih ada asa untuk melenggang ke Piala Dunia 2026 kok. Namun dengan syarat Tom Hai dan kolega harus mendapatkan poin maksimal di sisa laga kualifikasi ini jikalau mau lolos secara otomatis. Jika itu dirasa agak berat, maka ya minimal harus finish di peringkat ketiga atau keempat agar bisa melanjutkan laga kualifikasi di babak keempat. Di samping itu, persiapan timnas Indonesia pun sejatinya sudah dilakukan oleh PSSI. Melalui pelatihnya, Sintayong setidaknya telah memanggil 27 pemain terbaik dan dikumpulkan pada 10 November guna melawan dua tim langganan Piala Dunia tersebut. Tak tanggung-tanggung, pelatih asal negeri Ginza itu memanggil banyak pemain abroad di Eropa. Namun sayangnya salah satu pemain timnas Indonesia yang mentas di Eropa yakni Miss Hilger dikabarkan gagal membela timnas Indonesia karena cedera. Hal itu pun bahkan juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Layaknya timnas Indonesia, pelatih Jepang Hajime Moriyasu juga sudah memanggil pemainnya yang mentas di liga-liga top Eropa. Sebanyak 23 dari 27 pemain yang dipanggil ke Samurai Biru diketahui merumput di Liga Benua Biru tersebut. Jelang kedua tim ini bertemu, ternyata ada fakta menarik yang menghampiri kedua belah pihak ini. Ternyata PSSI dan JFA sepakat untuk mengundurkan satu hari pertandingan kualifikasi ini. Semula laga ini akan digelar pada 14 November berbarengan dengan tim-tim lainnya. Namun kedua federasi ini sepakat untuk mengundurkan satu hari pada 15 November mendatang, yang mana hal ini tak lepas dari fakta bahwa banyak pemain timnas Indonesia dan Jepang yang berasal dari Eropa. Sebanyak 35 pemain gabungan antara timnas Indonesia dan Jepang yang bermain di Eropa mendapatkan panggilan tugas negara kali ini. Direktur JFA Masakumi Yamamoto juga menjelaskan bagaimana mereka menjalin hubungan yang baik juga dengan PSSI. Jadwal yang sulit dan mengatur semuanya dengan baik merupakan tugas yang sulit. Tetapi kami memiliki hubungan yang baik dengan Asosiasi Indonesia sehingga kami mampu melakukan penyesuaian semacam ini. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu pun buka suara terkait dipindahnya jadwal tersebut. Dia mengatakan jika ia merasa beruntung karena tambahan ekstra satu hari membuat mereka bakal lebih siap. Namun dia juga mengatakan jika ada beberapa hal yang cukup menjadi tantangan berarti bagi tim asuhannya. Di antaranya yakni faktor cuaca di Indonesia yang lebih panas dibandingkan dengan Jepang, serta waktu adaptasi yang cukup singkat. Pelatih kelahiran Nagasaki ini mengakui bahwa cara beradaptasi menentukan permainan dari mereka. Hal inilah yang menjadi fokus utama dari tim pelatih untuk mempersiapkan tim dengan maksimal. Apalagi Moriyasu memanggil pemain-pemain baru dan juga nama pemain lama seperti striker tajam milik Celtic yaitu Kyogo Furuhashi yang menggantikan Ayase Ueda yang cedera saat membela Feyenoord. Semoga aja kendala Jepang itu menjadi sebuah tanda apik buat timnas Indonesia. Apalagi beberapa waktu lalu, Sintayong dikabarkan langsung menemui pelatih legend di Korea Selatan guna berguru untuk mengalahkan timnas Jepang. Pertemuan itu pun dilakukan Coach Shin usai mendapatkan hasil buruk melawan Bahrain dan Cina. Jika saja timnas Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 1-0 saja, tentu ini akan memecahkan rekor 43 tahun yang lalu, di mana saat itu skuad Garuda berhasil memenangkan laga versus Jepang dengan skor 2-0 dalam laga persahabatan.
Bahkan timnas Indonesia pernah menang besar atas Jepang pada tahun 1968. Di merdeka turnamen Indonesia menang 7-0 atas Jepang. Maka dari itu, aminin aja dulu. Semoga JIC dan kolega bisa beneran menang atas Takumi Minamino CS. Apalagi Hajime Moriyasu pernah mengatakan jika timnas Indonesia layak lolos ke Piala Dunia bersama tim asuhannya secara langsung. Tak hanya itu, kemenangan atas Jepang juga dinilai bisa meningkatkan kepercayaan diri Garuda di laga selanjutnya, yakni kala melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia pun akan diganjar hadiah dari FIFA jika memang Tom Hai CS meraih hasil memuaskan. Mereka akan mendapatkan hadiah berupa poin sebanyak 22,7 dari FIFA, yang tentu angka tersebut bisa meroketkan ranking timnas Indonesia sendiri. Jika imbang, skuad Garuda akan mendapatkan poin sebanyak 9,57, yang pastinya cukup buat menjauh dari Malaysia. Namun jika kalah, timnas Garuda akan kehilangan sebanyak 2,93 poin. Tak hanya pemain yang disiapkan guna menghadapi dua tim langganan Piala Dunia, PSSI juga menyiapkan venue untuk laga tersebut. Ya, PSSI sebelumnya telah memilih Stadion Gelora Bung Karno untuk menggelar event akbar ini. Walaupun pernah ada gonjang-ganjing gak enak dari beberapa supporter karena venue tersebut sering digunakan untuk umum, yang mengakibatkan rumput stadion kurang layak untuk digunakan. Laga melawan Australia pada September lalu pun terlihat masih kurang mulus, terlihat di mana laju bola masih memantul-mantul. Seakan menjawab keraguan supporter, Ketum PSSI Erick Thohir pun mengecek langsung kondisi lapangan yang bakal dipakai oleh Sandy Walsh CS. Erick Thohir datang bersama rombongannya termasuk Sekjen PSSI dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Gelora Bung Karno, Rahmadi Afif Kusumo. Ex-presiden Inter Milan itu pun mengatakan jika kondisi rumput sudah sangat baik, sehingga jika para punggawa Garuda ingin melakukan knee slide, maka tidak akan terluka seperti apa yang Tom Hai dapatkan. Dengan persiapan yang matang mulai dari pemanggilan pemain terbaik dan fasilitas stadion, timnas Indonesia pun diharapkan mampu meraup hasil yang positif di bulan November ini. Berat emang pasti, tapi seenggaknya para pemain harus bermain ngotot, cerdas, serta fokus agar mendapatkan poin maksimal di laga nanti. Dan jangan lupa, mari kita satukan elemen-elemen positif untuk selalu mendukung perjuangan timnas Indonesia di laga kualifikasi ini. Bravo Timnas Indonesia!